Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Balik lagi di podcast Gen Unggul bersama saya, Echa. Ngomongin tentang masa muda, apa sih yang ada di benak kalian? Pasti tentang kesenangan kan? Main gadget, buka TikTok, buka IG, dan segala macam lainnya. Tapi, gimana dengan ibadahnya? Kayak gitu. Kayaknya kita harus nanya sama ahlinya nih. Maka dari itu, saya nggak sendirian. Saya mengundang tamu dari SMA Unggul Cik Nyadin. Kepada Ustadz Dedi, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Gimana Echa. Ustadz kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabar Echa? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi Ustadz, saya ini punya kesusahan gitu nih Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya ini kayak pengen dikeluarkan gitu Ustadz. Alhamdulillah. Coba nih, Ustadz penasaran juga nih jadinya nih. Iya, itu Ustadz. Tentang masa muda sekarang nih Ustadz. Jadi kan masa muda sekarang ini banyak sekali orang-orang yang lebih mementingkan gadgetnya Ustadz. Ya udah main HP, buka-buka TikTok gitu. Tapi dia pasti sholatnya itu harus disuruh dulu Ustadz. Jadi Ustadz, bagaimana sih cara menyeimbangi masa muda kita dengan hal keagamaan Ustadz? Alhamdulillah, ini keren juga nih pertanyaannya. Karena saya nunggu-nunggu nih, ada anak-anak muda seperti Echa dan beberapa teman-teman lain nanya nih masalah seperti ini. Karena kan kalau kita bilang masa muda ini sumber masalah sih sebenarnya. Kenapa jadi sumber masalah? Karena banyak anak muda tidak tahu jati dirinya. Dia nggak tahu sih arah tujuan dia kemana. Sehingga kayak seperti Echa bilang dan teman-teman yang lain bilang, masa muda ini ya cuma cari kesenangan, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan media sosialnya, akhirnya lupa dengan ibadahnya. Padahal kalau kita lihat, kita kaji ya Echa ya, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, ya kan? Kita nih makhluk ciptaan Allah nih ya Echa kan? Ya Ustadz. Echa makhluk ciptaan Allah nggak? Iya tentu Iya, Ustadz. oke. Jadi kan kalau yang namanya makhluk ciptaan Allah itu sebenarnya sudah punya tujuan loh. Dari semenjak kita lahir sampai kita mati, itu semuanya udah ada tujuannya. Kenapa Ustaz bilang udah ada tujuannya? Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Ya. Allah jadikan jin dan manusia tujuannya adalah apa? Untuk beribadah. Jadi masalah sekarang kita itu adalah sebenarnya anak muda ini lupa mencari jati dirinya, akhirnya lupa ibadahnya. Padahal Allah sudah mengarahkan, sudah membimbing kita, tujuannya jelas loh, ibadah. Jadi nggak bisa kita lalai dengan hal itu. Nah, gimana menurut Echa? Saya udah paham Ustadz. Nah, jadi kalau misalnya tentang arahannya Ustadz, kan sekarang ini orang-orang tua itu lebih mengarahkan anaknya itu seperti yang zaman dahulu Ustadz, seperti orang tua dari orang tuanya ini kan Ustadz. Jadi itu gimana nih Ustadz? Apakah anak zaman sekarang harus dididik kayak zaman dulu juga Ustadz? Oh itu ya. Jadi kan Echa kan, pada Nabi Muhammad itu seorang revolusioner. Kita bilang Nabi itu orang yang paling update, up to date loh. Nabi Muhammad itu paling update ya. Nabi Muhammad itu enggak, dia hidup itu seperti zaman dia hingga seterusnya sampai meninggal seperti itu. Maka kalau kita lihat, kita kaji Echa nih ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan selama 23 tahun. Ya Echa? 23 tahun. Itu menunjukkan Nabi itu Allah didik sesuai dengan zamannya. Tahun ini berarti ayat ini diturunkan, tahun besok lain lagi, sesuai kebutuhan di masa itu loh. Maka Nabi Muhammad itu sampai mengatakan suatu hadisnya, bahwasanya kita dididik seperti zaman kita, bukan seperti zaman orang yang terdahulu. Itu ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi saja sudah menjelaskan kepada kita, didiklah anakmu seperti zaman dia, bukan seperti zaman kita. Jadi nggak bisa nih, Ustadz didik Echa itu seperti zaman Ustadz.
seperti zaman orang tua kita. Jadi itu nggak relevan dengan zaman sekarang. Maka agama itu pun dia update. Agama itu juga dia mengikuti alur zaman dengan kiat-kiat yang udah pasti. Jadi nggak bisa misalnya nih, kalau saya bilang hukum berzina, hukum meninggalkan sholat berubah nggak usah dengan zamannya sekarang? Ya itu udah jelas, ya, nama zina udah jelas haram, meninggalkan sholat udah pasti dosa. Itu dia nggak bisa, dia update terus walaupun sudah berganti zamannya, itu nggak akan berubah hukumnya. Cuman yang disuruh didik itu apa? Pengetahuan kita. Mungkin kalau zaman dulu kita belum paham tentang gadget, zaman sekarang kita dididik harus paham dengan gadget, tapi landasan agamanya itu dapat. Kayak anak sekarang nih, kalau kita bilang fenomenal game itu Eca, sulit kali kita bentengin. Anak-anak pasti tuh main Mobile Legend tuh nggak berhenti, main Free Fire nggak berhenti. Sebenarnya agama hadir nggak di situ? Harus hadir. Bagaimana cara hadir di situ? Kita didik orang-orang yang main game itu, ya harus sesuai dengan landasan yang benar. Tidak ada boleh cakap kotor. Ini anak-anak sekarang ini main game cakap kotornya berapi-api ya, Eca. Iya benar Ustaz. Berapi-api tuh Eca. Saya sering dengar tuh, kalau duduk di warung kopi tuh, payah dibuat tuh di tempat warung kopi di sini dilarang mengucapkan bahasa kotor. Ya, berarti agama sudah mulai muncul di situ di warung kopi, minimal kita buat himbauan. Karena memang itu sangat sulit untuk kita tegah. Ya, gitu Eca. Jadi agama harus hadir di setiap zamannya dan mengikuti dengan zaman itu. Tapi kalau masalah hukum yang sudah pasti, yang sudah ada dalilnya, itu tidak ada toleransi di situ. Harus, kalau itu haram, maka dia haram. Kalau dia wajib, maka tetap dia wajib. Gitu Eca. Jadi apa sih Ustadz kiat untuk biar Eca tuh dan teman-teman semuanya bisa selamat dunia dan akhirat Ustadz? Wis, paten nih pertanyaannya nih. Saya bilang paten. Kenapa? Kita nih memang harus ada kiat loh, Eca. Arah kita kemana nanti harus jelas dari sekarang. Dari mana nih mulai arahnya? Kalau Ustadz bilang, arah pertama itu tetap pondasi kita. Pondasi orang Islam itu pertama apa? Syahadat. Apa itu syahadat? Pertama berarti dia wajib mengucapkan dengan lidahnya, lalu mentasdikkan dengan hatinya. Itu harus sinkron. Jangan dia bilang, saya Islam, tapi hatinya dia enggak Islam. Islam KTP ya, istilah orang zaman sekarang. Nah, jadi dia memang harus betul-betul Islam secara kafah. Berarti dia mulutnya Islam, hatinya Islam. Kedua apa sih? Landasan kedua yang harus anak muda lakukan. Mendirikan sholat. Ini nggak ada toleransi mendirikan sholat. Nggak ada toleransi. Kenapa saya bilang nggak ada toleransi? Ustaz bilang. Orang sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk. Ya kan Eca? Ya, gitu Ustaz. kan? Betul. Nggak sanggup duduk Ustaz, sanggupnya berbaring, tetap sholat nggak? Tetap wajib. Ustaz nggak sanggup berbaring, sanggupnya telentang. Tetap sholatnya sambil telentang. Ustaz nggak sanggup pejamkan mata, ya kan? Ya udah tutup aja matanya. Ustaz nggak sanggup lagi, berarti dia udah masuk kuburan ya Eca nih, nggak sanggup apa-apa lagi ya kan? Iya, Ustaz. Berarti selama nyawanya masih ada, kesadarannya masih ada, karena kan kita harus Eca kan tahu, kita udah belajar nih di SMA Unggul nih, apa sih hukum syarat sah sholat? Mulai dari bersih tempat, bersih pakaian, bersih jiwa bahkan, lalu balik, ya kan, sampai umurnya, lalu dia punya akal waras, ya kan. Kalau orang gila kan nggak wajib sholat, ya kan. Lalu yang terakhir dia harus memang betul-betul orang Islam. Jadi kalau orang kafir tidak bisa sholat, kayak gitu. Jadi kalau Ustaz bilang, ada nggak orang yang nggak sholat? Ada, cuma 3 orang. 3 orang yang boleh nggak sholat. Pertama, orang kafir. Itu boleh nggak sholat, ya kan? Yang kedua yang nggak boleh sholat? Orang gila. Orang gila. Yang ketiga, anak-anak. Berarti cuma 3 cuma yang nggak boleh sholat. Berarti selain daripada itu, wajib sholat. Wajib Sholat. Jadi anak muda
sekarang anak remaja, apalagi kita nih usia masih SMA, apa sih yang butuh kita, yang paling butuh sekarang adalah perbaiki ibadah kita. Jadi sholat nggak boleh tinggal, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya nggak benar, berarti perbuatan keji dan mungkarnya ya nggak akan hilang-hilang, nggak akan musnah-musnah itu. Bahkan ada terus menerus. Maka kita anak muda ibadah dulu. Kita kan nggak tahu nih masa hidup kita nih. Bisa jadi ini kami yang tua-tua duluan nih yang Allah ambil nih. Ya kan? Bisa jadi anak muda duluan yang ambil. Jadi kita nggak tahu nih nyawa kita. Kita nggak bisa mengawalkan kematian dan nggak bisa mengakhirkan kematian. Maka hal yang pertama yang bakalan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Jadi kalau menurut Ustadz, apa yang harus kita perbaiki sekarang Eca dan teman-teman semuanya adalah sholatnya dulu. Oke Eca ya. Wah, dari percakapan Echa dan Ustadz tadi, kayaknya kita bisa ambil banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru-baru ya, guys ya. Jadi, harapan Ustadz untuk anak muda zaman sekarang itu gimana sih, Ustadz? Ya, kalau harapan Ustadz sih ya untuk anak-anak muda sekarang, yang pertama sih perbaiki dulu akhlaknya ya. Ya, Ustadz. Kalau kita bilang ilmu itu terdiri dari 3 huruf, in, lam, dan mim. Innya itu pemahaman, cari ilmu. Berarti anak muda sekarang, kebutuhan untuk zaman sekarang, harapan Ustadz belajar terus. Yang kedua, lam. Nah, itu kelembutan. Nah, jadi si anak muda ini bukan hanya butuh pemahaman, tapi butuh kelembutan. Jadi bahasanya harus santun. Boleh main game nggak masalah, tapi bahasanya yang santun, diatur, ya kan? Itu butuh kelembutan. Yang terakhir yaitu harapannya apa? Derajatnya. Kalau udah ada pemahaman, sudah ada kelembutan, insya Allah si anak ini, anak muda sekarang ini akan mendapat derajat yang Allah angkat. Itu derajat itu bukan kita yang dapatin, bukan kita yang cari, tapi itu adalah proses pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang punya ilmu dan yang punya kelembutan. Maka kalau anak muda sekarang pengen lulus, apalagi kita di SMA Unggul nih ya, tujuan akhir kita nih kan punya target nih Eca kan, Iya, Ustadz. pengen jadi CPNS, pengen jadi polisi, pengen jadi inilah, pengen jadi itu. Jadi kiatnya cari ilmu sebanyak-banyak di SMA Unggul. Yang kedua, perbaiki akhlak kita yang santun. Yang ketiga, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita cita-cita sekarang ini tersampaikan. Yuk teman-teman ya, yang lain-lain menuju SMA Unggul ya. Insya Allah SMA Unggul SMA paling keren di Kota Langsang. Ya. Kesimpulan yang bisa Echa ambil dari percakapan Echa dan Ustadz tadi adalah kita sebagai anak muda nggak boleh gampang menyerah, guys. Jadi kita harus terus berusaha walaupun itu gagal. Karena takdir itu milik Allah, usaha itu milik kita sendiri. Nah, terima kasih sudah mau menonton podcast hari ini bersama saya dan Ustadz. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.